Di sini saya sebagai konselor dan nama saya Putri. Kalau boleh tahu ibu siapa? Saya Julia, Bu. Julia, oke baik. Apakah ada keluhan ibu? Baik Ibu, di sini keluhan saya itu ASI saya itu mulai berkurang, Bu. Apa yang harus saya lakukan ya, Bu? Oh, sih mulai berkurang Ya, ya. Bu. Kalau boleh tahu anak ibu yang keberapa ini? Anak saya yang kedua, Bu. Yang kedua, usianya berapa tahun ibu? Usianya baru 3 bulan, Bu. 3 bulan. Namanya siapa ibu? Namanya Ayu, Bu. Oh, ada Ayu. Ya. Baik ibu. Waktu melahirkan terus pengukuran berat badan adik Ayu berapa ibu? Ukuran berat badan saat lahirnya itu 4 kg, Ibu. 4 kilogram ya. Kemudian mungkin ada peningkatan ibu? Ya Ibu, pas saat dia berusia 1 bulan itu tuh berat badannya itu 5 kg, Ibu. Ya. Terus dia naik lagi pas saat 2 bulan itu dia naik jadi 5,6, Ibu. Jadi sekarang berat badan yang sekarang itu 6,2 kg, Ibu. Berarti meningkat ya ibu, Ya, Ibu. walaupun ASI ibu berkurang tapi berat badan anak ibu makin meningkat Ya, ya. Ibu, puji bagus Tuhan, sekali. Ibu. Bagus baik ibu. Oke, jadi di sini keluhan ibu tuh ASI ibu tuh mulai berkurang ya. Ya, Ibu. Kalau boleh tahu pola makan dan kehidupan sehari-hari ibu tuh seperti apa? Saya itu menyukai saya itu sering makan makanan yang siap saji, Bu. Karena waktu saya bekerja, jadi saya kurang banyak waktu di rumah. Jadi saya kalau pulang kerja saya sering membeli makanan yang sudah disiap sajikan dan saya makan. Oh, jadi ibu tuh jarang mengkonsumsi makanan yang dimasak sendiri Ya, ya, Ibu. lebih mengkonsumsi misalnya cepat saji baik ibu. Terus kalau untuk pemberian ASI eksklusif kepada anak ibu yang kedua ini apakah lancar atau ada Ya, kendala? Ibu ada kendala sedikit, Ibu, karena berkurangnya air susu air ASI saya. Jadi saya kadang tuh memberi ASI formula kepada anak saya yang kedua ini, Ibu. Jadi ibu ada kendala yang dimana kalau boleh tahu ASI eksklusifnya itu lebih sering atau susu formulanya ibu? Susu formulanya yang lebih sering, Ibu. Formulanya lebih sering ya. Oke baik. Kalau untuk kesehatan selama pemberian susu formula apakah ada kendala atau? Tidak ada, Ibu. Saat ini kondisi anak saya baik-baik saja, Ibu. Baik-baik saja, oke baik. Saya boleh bertanya sedikit, ibu boleh menceritakan bagaimana kehamilan dan persalinan dan pemberian makan awal kepada bayi ibu? Baik, Ibu, waktu saya hamil itu bayi lahir di rumah sakit, Ibu. Dibantu dengan porpers, bayi dirawat di ruang perawatan bayi sekitar 6 jam, Ibu. Tapi kemudian dirawat digabung dengan waktu itu saya membutuhkan bantuan untuk memulai ASI, memulai menyusui, Ibu. Tapi setelah itu tidak ada masalah apa-apa, Ibu. Oh, tidak ada masalah ya, Ya, Ibu. Oke, mungkin ibu bisa menceritakan kondisi ibu sebelumnya. Ya, iya, Ibu, saya dulu tuh berusia 23 tahun itu saya tuh sehat-sehat saja. Hanya saya sering merokok tuh sekitar 15 batang per hari, Ibu. Saya memakai iodid yang dipasang segera setelah melahirkan, Ibu. Jadi waktu ibu melahirkan itu ada alat bantuan Ya, Ibu. Oke, baik ibu. Kalau boleh tahu waktu pemberian ASI untuk anak pertama ibu apakah lancar? Anak saya itu sebelumnya sekarang yang pertama itu berusia 5 tahun, Ibu. Saya dulu tuh berusaha tetap menyusui sambil bekerja, Ibu. Tapi ASINya merembes terus, Ibu. Dan saya sedang bertugas dan kemudian bayi saya menolak untuk menyusui, Ibu. Di situ saya sangat kecewa dan merasa gagal menyusui bayi saya yang pertama, Ibu. Oh iya, baik ibu. Jadi untuk bayi yang kedua ini selain ASINya ibu berkurang, bayinya juga menolak saat ibu menyusui. Ya, Ibu. Oke. Kalau untuk situasi keluarga dan sosialnya seperti apa ibu? Saya kembali bekerja di sebuah kantor saat bayi berusia 2 bulan, Ibu. Saudara perempuan saya yang menjaga bayi saya sementara saya bekerja, Ibu. Jadi ibu mulai bekerja waktu ibu melahirkan anak ibu yang kedua. Ya, Ibu. Dan dititipkan kepada saudara perempuan. Jadi pas ibu pergi bekerja itu saudara perempuan ini, ibu itu memberikan anak ibu tuh susu formulanya Ya, saja. Ibu. Ketika ibu pulang dari kantor, apakah ibu sempat memberikan ASI? Ya, Ibu, kalau saya pulangnya tidak terlalu lat, berarti saya sempat memberikan ASI saya kepadanya. Kalau tidak, saya tetap memberikan susu formula kepada bayi saya, Ibu. Oke, baik ibu. Nah, jadi dari cerita yang tadi
Saya ada beberapa ambil saran saja buat ibu. Yang pertama itu bayi menolak untuk menyusui ya. Ya mungkin ada beberapa faktor ibu. Mungkin yang pertama itu cara pemberian ASINya itu mungkin kurang tepat ibu, sehingga saat ibu memberikan ASI kepada bayi mungkin bayi tidak merasakan atau tidak mendapatkan ASINya sehingga bayi menangis terus. Terus mungkin ada ibu memiliki stres. Ya ibu, kalau saya terlalu banyak kerjaan, saya biasa sering stres ibu. Oh iya baik ibu. Jadi ini ibu, stres itu juga sebenarnya tidak bagus, apalagi sebagai ibu yang sekarang sebagai menyusui, karena itu bisa akan memperhambat ASI ibu untuk keluar, sehingga ASI ibu itu bisa berkurang. Nah kemudian juga ada pola makan ibu. Tadi kan ibu bilang ibu sering makan cepat saji ya, makan pedis, terus ibu juga sering merokok. Nah lebih baik mungkin ibu kalau sempat ibu masak sendiri untuk asupan ibu. Terus harus banyak minum air putih. Mungkin ibu bisa berhenti untuk merokok karena itu sangat tidak baik juga untuk ibu dan juga bayi ibu. Nah dan untuk air susu ibu itu sangat penting ya ibu. Walaupun ibu memberikan susu formula dan anak ibu merasa sehat saja, tetapi ASI itu yang lebih penting dikarenakan ASI itu memiliki kandungan nutrisi yang lebih lengkap dibandingkan susu formula, dan ASI juga itu bisa mencegah infeksi dan penyakit kepada bayi ibu. Jadi saran saya, ibu mulai saja mengganti pola hidup ibu, mulai makan secara teratur ya. Mungkin makanan cepat sajinya dikurangi, merokoknya mungkin kebiasaannya juga, dan untuk cara tekniknya memerah ASI saya mempunyai tekniknya di sini ibu, jadi ibu bisa lihat. Nah di sini yang pertama itu sebelum ibu memeras ASI ibu harus mencuci tangan dulu. Setelah mencuci tangan, ibu siapkan wadah untuk penampung ASI. Kemudian ibu letakkan ibu jari ibu dan juga dua jari lainnya tuh di sekitar areola atau bagian puting susunya, dan diposisikan seperti huruf C ya ibu. Kemudian ibu memberi pijatan yang lembut saja ya ibu, jangan keras-keras, dan didorong ringan di dinding payudara area tersebut untuk mengeluarkan ASI. Kemudian yang kelima itu ibu harus hindari menarik atau meremas payudara terlalu keras, karena itu bisa membuat efek tidak nyaman dan itu juga bisa mengurangi efektivitas memerah. Kemudian yang keenam, setelah ibu menemukan ritme yang pas, nah ibu lakukan kepada payudara yang sebelahnya lagi. Jadi ibu ulangi lagi seperti itu. Dan ibu juga harus hindari meremas dan menarik puting terlalu kencang, karena kesalahan ini bisa menyebabkan memar, lecet, bahkan memicu kerusakan jaringan pada payudara. Baik ibu, jadi di sini saran saya, mungkin ibu saat pergi bekerja, ibu mungkin bisa memerah ASI terlebih dahulu, lebih banyak mungkin untuk membuat stok, biar kalau saat ibu pergi bekerja, saudara perempuan ibu bisa memberikan anak ibu ASI, tapi membeli dot pun tidak apa-apa ibu. Dan untuk pola makan juga harus diubah ya ibu, biar ASI ibu itu tidak berkurang. Baik ibu, terima kasih ibu. Mungkin artinya ibu? Tidak ada bu. Ya, baik ibu. Terima kasih. Jangan lupa datang kembali ya.